Sebelum jadi seorang pengikut Kristus, saya adalah seorang Muslim yang benar-benar taat. Saking saya cintanya kepada Muslim, anak saya yang pertama itu saya kasih nama Muhammad Al-Riansyah. Saya begitu mengagumi Nabi Muhammad. Yang kedua itu saya kasih nama Putri Al-Riansyah, dan yang Putri Riani Rahmadani, dan yang ketiga saya kasih nama Dinda Aryani. Sampai satu hari di bulan Juni 2014, saya berencana untuk pergi umroh. Saya pergi umroh, jadi pas saya mau pergi umroh itu, Tuhan izinkan uang saya yang seharusnya saya setor itu kurang gitu. Akhirnya saya pinjam sama teman saya yang seorang Kristen gitu ya. Saya bilang saya mau pergi umroh tapi uangnya kurang gitu, saya bilang. Lalu kita kok jadi baik banget gitu, dia langsung kasih gitu, dia transferin, terus dia bercandain, kamu nggak mau jadi Muslim, aku bilang gitu pas saya mau pergi. Lalu dia bilang, kamu pergi, kamu berdoa di sana, kamu cari kebenaran. Kalau untuk menjadi seorang Muslim itu tidak mungkin, karena saya terlalu cinta Yesus. Lalu mungkin dia saat itu ngomong biasa aja nyampeinnya ke saya, tapi di hati saya itu kayak tertancap gitu. Tapi saya abaikan saja gitu loh. Jadi Juni itu saya tetap pergi umroh. Lalu saya pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat, Bapak Ibu, saya itu hotelnya di Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di Mekah, jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Lalu entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas. Suara itu seperti, kamu lihat, manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Saya ketakutan kan dengar suara itu. Apa iya? Ini suara apa? Masa pengumuman di kamar saya, pengumumannya aneh gitu loh. Itu tapi jelas sekali gitu di telinga saya, Bapak Ibu. Saya abaikan, tapi hati saya sudah mulai guncang, sudah mulai galau. Karena saking saya penasarannya, saya turun lagi. Jadi hotelnya itu hotel, terus mall, terus jalan aja sedikit itu Mekah. Saya jalan lagi, saya pergi lagi ke Mekah, saya umroh lagi, saya melakukan tawaf lagi. Karena saya penasaran, saya buka, saya singkapkan gitu. Benar memang batu hitam gitu. Terus, tapi kan pergi umroh itu 14 hari, itu baru hari keempat. Saya sudah galau, sudah bimbang gitu. Tapi tetap saya melakukan dan menyelesaikannya dengan ya sudah gitu, dengan kegalauan itu. Saya pulang ke Indonesia, saya nggak cerita sama keluarga saya. Saya nggak ngomong sama siapapun. Saya simpan sendiri dengan di hati yang terus berkecamuk gitu. Terus saking saya penasarannya, saya mesti nanya ke siapa ya. Tapi sekarang kan gampang Bapak Ibu, informasi gampang kita dapatkan di handphone gitu. Lalu saya buka handphone, saya cari di YouTube gitu. Saking saya penasarannya, ada nggak guru besar, Pak Kiai dari Muslim masuk ke Kristen gitu. Saking saya penasarannya. Lalu di YouTube itu yang keluar Bapak Saifuddin Ibrahim. Di situ beliau sedang mengajar, sedang menerangkan bagaimana Muslim, bagaimana Kristen, di situ sedang menjabarkan gitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Bergetar hati saya mendengar itu. Merinding rasanya. Ini Yesus ini yang teman saya bilang itu tuh. Terus maaf, di ajaran agama saya yang dulu di Muslim, kalau menikah itu boleh lebih dari 3 kali. Jujur saya nggak sanggup gitu loh sebagai seorang wanita. Nggak mau lagi juga dimadu. Lalu di kekristenan itu diajarkan menikah itu sekali seumur hidup. Wah, dahsyat nih ajaran gitu. Saya belajar, mulai baca Alkitab dengan diam-diam gitu. Saya coba mulai nanya-nanya teman-teman saya yang pengikut Kristus gitu. Lalu saking saya penasarannya,
itu berjalan itu Juni, Juli, Agustus. Di bulan Juni dan Juli itu saya bilang sama teman saya, kamu gerejanya di mana? Dia sebutin salah satu gereja. Itu saya bilang, gue boleh nggak ikut ke gereja lo? Karena keingintahuan saya yang besar sekali tentang si Yesus itu gitu loh, si sosok yang membuat hati saya langsung jatuh cinta gitu. Kok bisa ada orang ditampar pipi kanan suruh ngasih pipi kiri? Wah, saya semakin penasaran. Semakin saya tahu lagi banyak hal-hal yang saya bertambah cinta saya gitu sama sama sosok Yesus ini. Lalu pertama kali saya masuk ke gereja seumur hidup saya bingung karena di gereja itu pas saya lihat gelap, terus cewek sama cowok itu nyampur bersatu gitu. Mereka sedang kayak bersuka cita. Lihat di depan itu ada band, ternyata mereka sedang melakukan pujian penyembahan. Saya nggak ngerti. Di kiri saya lagi ada yang nangis, ada yang sorak-sorai. Oke, saya ikutin aja. Itu kepala saya pusingnya luar biasa. Nggak tahu kenapa gitu. Karena kan saya terbiasa dengan kalau saya sholat itu hening. Jadi cewek-cewek, cowok-cowok dipisah gitu. Suci dalam keadaan suci gitu. Nah, terus berikutnya saya minta ikut lagi ke gereja. Lagi saya semakin cinta, saya semakin tahu gitu ya. Saya dapetin salah satu gereja, terus saya bilang saya mau daftar sendiri ke resepsionisnya, terus akhirnya dijadwalin kita untuk dibaptis. Tanggal 27 September saya dibaptis Bapak Ibu 2014, hari Minggu. Saya dibaptis, saya dikasih nama Naomi. Terus saya bilang sama teman saya, kok dikasih nama Naomi? Siapa Naomi? Saya kan baca kitab belum sampai tuh ke sana. Tapi teman saya bilang, lu baca di Rut. Terus di sana ada tentang kisah Naomi. Aku baca tentang Naomi. Oh, hati saya sedih ya. Jadi gue sedih banget nih, kenapa ya? Kasian banget ya Naomi. Lakinya meninggal, anaknya meninggal 2. Dia hidup sama anak-anak dari istrinya gitu loh. Terus itu hari Minggu. Jadi salah satu teman saya yang suka cita saya dibaptis, upload foto saya ke Facebook. Keluarga besar saya lihat. Lalu hari Senin, saya lagi kerja di Jakarta, saya ditelepon sama mbak di rumah mengabarkan bahwa anak-anak diambil paksa sama ayahnya, sama mantan suami saya. Waktu itu kan memang belum meninggal. Waduh, itu karena dia denger gitu. Mereka takut anak-anak saya didoktrin gitu loh. Jujur, saat itu saya kacau banget gitu, saya sedih banget gitu, karena saya kerja itu ya buat anak gitu loh, buat anak, tiga-tiga buat keluarga, buat orang tua saya, buat adik-adik saya gitu. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok malah begini, malah diambil anak-anak saya gitu loh. Kan kalau orang udah di pos itu ya udah nggak ada hubungan sebenarnya gitu loh. Anak saya masih kecil, lagi sekolah diambil gitu, ngambilnya juga ngebohongin, bilangnya neneknya sakit gitu. Ternyata dia tahu gitu. Terus saya mau marah, kayaknya mau memakai kekuatan saya sendiri gitu loh. Aduh, apa panggil pengacara ya? Apa panggil polisi ya? Tapi teman saya bilang, jangan, kamu duduk aja, kamu diem, kamu bersujud di kaki Tuhan, kamu doa, biarkan Tuhan yang bekerja untukmu. Kamu gak boleh marah. Jujur saat itu saya tuh masih anak baru gitu loh, menjadi seorang pengikut Kristus yang baru. Nggak bisa, gue kerja tuh buat anak gue nggak ada, gimana rasanya gitu. Terus 3 bulan berselang, di hari dan jam yang sama, itu 3 bulan, yang Muhammad Al-Riansyah ternyata di pesantren yang nggak layak, dan putri Muhammad Al-Riansyah itu kabur di hari dan jam yang sama setelah 3 bulan. Itu Muhammad Al-Riansyah kabur dari pesantren, terus si putri juga yang anak kedua itu kabur dari rumah mantan suami saya karena katanya dianiaya sama istri dari mantan suami saya itu gitu. Di hari dan jam yang sama, Bapak Ibu. Anak kecil saat itu nggak pegang handphone, nggak bisa janjian. Itu kalau bukan Tuhan Yesus yang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan ke Naomi, kamu nggak salah, pilih aku, Naomi ini aku bela kamu saat itu. Aku melihat Tuhan bela saya saat itu, benar-benar. Terus akhirnya saya dihubungin sama adik saya karena memang pesantrennya itu dekat ibu saya, dan si putri itu rumahnya cuma beda 3 rumah dari rumah ibu saya, gitu. Terus adik saya itu telepon saya, bilang,
akhirnya saya melanjutkan hidup saya didik anak-anak saya, benar-benar kita dia ikut saya ibadah, anak-anak saya tiga-tiganya. Lalu keluarga besar saya pun tahu saya dicoret dari daftar warisan, saya dicari-cari mau dibunuh, sampai saya ketakutan. Di Facebook itu saya diancam. Tapi tetap saya mau taat. Akhirnya saya ya tetap mau taat. Pokoknya Tuhan beri saya kekuatan untuk terus menjadi pengikut-Mu gitu. Karena nggak ada sedikit pun yang saya lihat dari ajarannya, dari ajaran Kristus untuk membenci saudara kita gitu loh. Saat saya dizolimi seperti itu, saya baca lagi Tuhan bilang, ampuni. Kamu harus mengampuni 70 kali 7. Kamu harus mengampuni saudaramu yang menyakitimu. 70 kali 7 itu banyak sekali. Jadi nggak ada kesempatan buat saya marah gitu. Di situ saya yang benar-benar terus saya semakin yakin gitu. Semakin Tuhan memberikan ujian, semakin saya mau terus maju. Terus dengan berjalannya waktu, saya kerja ke Bali sampai satu titik almarhum ayah saya meninggal. Saya ditelepon sama adik saya, dikabarin. Lalu saya pergi, saya pulang, saya cari pesawat yang benar-benar penerbangan pertama. Sampai saya di Jakarta, saya ditelepon sama ibu saya. Neng, maaf, nggak bisa, Neng kesini nggak bisa, nggak boleh. Kita udah berembuk, keluarga besar udah memutuskan Neng Yani nggak boleh datang ke sini untuk melihat yang terakhir kali wajah Baba. Saya orang Betawi, ini wajah Baba. Saya bilang, ya udah Bu, Yani nggak boleh melihat Baba untuk yang terakhir kalinya, nggak apa-apa. Tapi urusin di hari yang terakhir itu Baba kasih yang terbaik, urusin pemakaman Baba benar-benar yang terbaik. Papa yang ikhlas, saya nggak ngelihat wajah Baba untuk yang terakhir kalinya. Untuk melihat wajah Bapak saya yang terakhir kali, masa saya nggak boleh gitu. Saya bilang, ya udah, akhirnya saya transfer uang, karena kan memang saya tulang punggung keluarga ya Bapak Ibu. Saya transfer uang untuk pemakaman Baba, mereka terima, tapi saya tetap nggak boleh datang. Ya udah, saya tetap berdoa, saya pulang ke rumah saya istirahat, saya berdoa. Sudah, terus saya tetap melanjutkan hidup saya tetap bergereja, saya tetap melakukan ibadah saya, sambil bekerja, sambil ngurus anak-anak saya. Saya fokus, saya kerja juga di Bali. Tiba-tiba saya terima telepon lagi dari Mbak di rumah. Jadi kalau saya di Bali itu anak-anak saya tinggal di rumah. Anak saya tiga-tiganya diambil paksa lagi sama mantan suami saya. Dan itu sampai detik ini. Jadi saya pikir benar-benar diambil paksa. Mereka sampai katanya disyariatin, dikasih air biar mereka lupa sama mamahnya. Anak saat itu telepon, Ma, Dina mau pulang, Dina nggak mau di sini. Sampai saya juga bingung gitu loh, kenapa kok ini dikasih lagi ya Tuhan ya gitu. Malah udah enak, anak-anak pelayanan, udah sekolah di sekolah yang layak menurut saya gitu loh. Saya pikir kan almarhum ini baru meninggal kemarin ya, Juni 2020. Oh, ayahnya udah meninggal, anak-anak bisa nih ya balik gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi ibu kandung saya sendiri yang bilang kalau ayahnya meninggal, jangan harap anak-anak bisa balik ke kamu, kata ibu saya gitu. Sampai ada satu hari saya mau cerita, saya ada kesempatan bertemu untuk Dinda, anak saya itu. Dia bercerita, dia bilang, mama, nenek waktu itu ke Pak Ustadz, Pak Kiai. Dia bilang, ngapain dah? Bilang, iya, mau doain mama biar mama masuk ke Islam lagi. Tahu nggak mah, Pak Ustadznya kan nanya mana foto mama. Terus nenek kasih lihat foto mama, terus diliatin kan fotonya. Lalu Pak Ustadznya bilang ke ibu saya, dia bilang, anak ibu udah nggak bisa didoain. Nih ibu lihat di dahinya ada salib. Dan itu yang melihat bukan ibu saya aja, di situ ada anak saya Dinda, lalu ada kalau orang Betawi bilang encing saya juga lihat gitu, 4 orang yang lihat Dinda cerita. Saya yakin banget Tuhan memang jaga gitu, jaga saya dan melindungi saya sampai segitunya gitu.
Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kesaksian luar biasa dari seorang murtadin. Bagaimana dulu dia adalah beragama Islam dan dia pergi umroh dan dia mendengar suara Tuhan. Tetapi awalnya dia bingung tentang hal itu. Suara siapa itu? Lalu orang ini membuka video YouTube dan menonton video tentang Saifuddin Ibrahim. Dan dari situ dia memutuskan ketika dia pulang dari sana, dia pergi ke gereja dan dia pun percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, ada tantangan memang yang dihadapi oleh ibu tadi. Bagaimana ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, anak-anaknya diambil daripadanya. Bahkan suaminya meninggalkan dia. Bahkan keluarganya tidak lagi peduli kepadanya. Bahkan di hari terakhir almarhum orang tuanya, dia tidak diizinkan untuk melihat mukanya. Nah, itulah tantangan yang terjadi. Padahal kita tahu bahwa apa yang dialami oleh ibu ini itu bukan kehendak dia. Tetapi Yesuslah yang telah memilih dan memanggil. Seperti firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi Yesus yang memilih ibu. Saudara, apa pelajaran yang kita ambil di dalam? Begitu juga dengan kita, orang-orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus, menjadi alatnya, menjadi saksinya. Bukan kita yang memilihnya, tetapi Tuhan yang memilih kita. Karena itu kalau ada tantangan terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita murtad, jangan kita meninggalkan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus katakan, aku berasal dari atas, kamu berasal dari dunia ini. Kalau orang menganiaya kamu, maka ingatlah aku terlebih dahulu telah dianiaya. Dan Yesus juga katakan, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita akan mengalami banyak kesukaran. Itu sebabnya di Alkitab kita bisa membaca bagaimana Petrus dan murid-murid ketika mereka ditangkap karena memberitakan tentang Yesus. Ketika mereka keluar dari sidang itu, Alkitab katakan mereka berbahagia karena mereka sudah dianggap layak mendapat penderitaan. Sebab orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah akan mengalami kesukaran. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, tidak gampang digoyahkan, tidak gampang menjual imannya seperti Esau hanya demi sepiring makanan. Saudara, karena jabatan, harta, tahta, uang, jangan jual iman. Tetap percaya kepada Yesus. Orang yang bertahan, mereka akan selamat. Firman Tuhan katakan, orang yang mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepada mereka. Itu sebabnya kita bukan orang-orang mengundurkan diri. Kita adalah orang-orang setia, sehingga kelak kita mendapatkan mahkota upah yang Tuhan Yesus janji. Tuhan mau berkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.